Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Bukhari 1926, 1902, mulai dari 1925 sampai 1926. Fathul Bari juz 4 halaman 179 sampai 186, dari kiri sampai ke kanan. Haddatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakr bin Abdurrahman Abu Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna abahu Abdurrahman akhbar Marwan anna Aisyah wa Umma Salamah akhbarata. Abdurrahman melapor kepada Marwan karena Marwan ini waktu itu gubernur di Madinah dari pihak Muawiyah. Beliau menyampaikan kepada Marwan bahwa Siti Aisyah dan Ummi Salamah, Siti Aisyah dan Umma Salamah menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW karena yaitu ada siapa nabi Rasul yudriku, yaitu menemui kepada Nabi al-fajru, apa subuh. Wa dan hale adapun Nabi waktu subuh masuk adzan, junubun itu mas junub, belum mandi, min ahlihi, karena habis dengan keluarga, dengan Siti Aisyah. Ini yang menceritakan Siti Aisyah. Summa tasilu, kemudian mandi siapa Nabi, wa yasumu, dan puasa. Ini maksudnya misal bulan Ramadan. Manusia biasa kumpul dengan keluarga, ketiduran, begitu bangun adzan subuh belum mandi. Maka menurut Siti Aisyah nggak ada masalah. Wa qala Marwan bin Hakam li Abdurrahman ibn al-Harith, uqsimu billah la tuqarri'anna biha Abu Hurairah. Kemudian beliau mau melapor ke sahabat Abu Hurairah. Wa Marwan yauma idzin alal Madinah. Marwan waktu itu menjadi gubernur dari Muawiyah. Faqala Abu Bakrin, maka berkata siapa sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin ibnu Abdurrahman. Kami ulangi. Faqala Abu Bakrin, maka berkata siapa Abu Bakar bin Abdurrahman, putra dari Abdurrahman. Fakariha dzalika Abdurrahman. Maka tidak berkenan kepada laporan itu siapa Abdurrahman. Tsumma qudira lana an najtami abidil Hulaifah. Kemudian alhamdulillah kita bisa bertemu, kata Abdurrahman, bertemu dengan sahabat Abi Hurairah di Dzul Hulaifah. Karena ketepatan sahabat Abi Hurairah ini punya tanah di Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah itu di Madinah, di Bi'ru Ali itu loh. Namanya ya Bi'ru Ali, ada kalanya Dzul Hulaifah. Kita tahu sahabat Abi Hurairah ini tadinya orang miskin. Tidur di ada semacam tempat tidur gitu ya di rahbatil masjid, itu apa namanya, semacam dekat masjid, pelataran atau apa gitu, samping masjid. Lalu beliau terus berusaha, maka pada akhirnya beliau orang kaya. Memang awalnya sahabat Abi Hurairah ini orang miskin. Biasanya kemiskinan itu dihubungkan dengan sahabat Abi Hurairah. Tapi jangan lupa setelah itu beliau malah jadi pejabat, jadi gubernur, punya tanah di perbatasan kota Mekah dan Madinah, punya tanah di Dzul Hulaifah. Jadi orang kaya.
Jadi jangan dipaksain terus umat Islam harus miskin. Wa kanat li Abi Hurairah, dan ada yaitu bagi sahabat Abi Hurairah hunalika di sana di Dzul Hulaifah ardun apa bumi. Coba lihat hadis Bukhari loh. 1925 1926. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah. Kemudian Abdurrahman ini bertanya kepada sahabat Abi Hurairah. Kalau tadi itu Abu Bakar bin Abdurrahman. Abdurrahman itu bapaknya. Bapaknya bertanya kepada sahabat Abi Hurairah tentang ini dzakirun laka amra. Saya, kata Abdurrahman, minta pendapat kamu tentang bagaimana orang yang di bulan Ramadan misal adzan tapi belum mandi, masih posisi junub. Walaula Marwan aksama alayya fihi lam adzkurhu lak. Jadi andai saja bukan karena Marwan bin Hakam ini mempermasalahkan, aku tidak cross check kepada minta pendapat sahabat Abi Hurairah. Karena menurut pendapat sahabat Abi Hurairah, orang yang adzan subuh dia itu masih junub belum mandi, maka dianggap tidak berpuasa. Sedangkan menurut Siti Aisyah sebaliknya. Nabi itu pernah kumpul, kata Siti Aisyah. Ternyata namanya manusia biasa, ketiduran, belum mandi waktu adzan. Setelah baru dengar adzan, terbangun, baru mandi. Jadi tetap sah puasanya. Nah, demikian kata Siti Aisyah. Jadi sebenarnya yang batal puasanya itu kalau sudah dengar adzan, Allahu Akbar masih dilanjutkan kumpulnya. Makan, minum, dan kumpulnya. Kalau selesai makan minum atau kumpul, lalu ketiduran tapi belum mandi, junub, nggak ada masalah itu. Jadi cara mengkompromikannya seperti itu. Fadzakara qaula Aisyah wa Ummi Salamah faqala kadzalika haddatsani Al-Fadil Ibnu Abbas. Lalu sahabat Abi Hurairah setelah di cross check beliau menyampaikan, yang aku dengar memang seperti itu, yang seperti disampaikan oleh Siti Aisyah dan Ummi Salamah. Benar itu. Wahunna a'lam, bahkan beliau-beliau itu lebih alim dari aku. Ini satu pelajaran ya, bahwa bagaimana Siti Aisyah bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabri dengan para umat Islam yang lain, dengan para sahabat. Satu sisi. Di sisi yang lain, coba bagaimana sahabat Abi Hurairah bisa mudah menerima apa ini pendapat dari orang lain, dari Siti Aisyah, dari Umi Salamah. Mau dibenerin lah kasarannya. Tapi di sisi yang lain, jangan kita seperti teman ingkar sunnah dengan percaya diri, kita mengkoreksi sahabat nggak apa-apa. Seperti Siti Aisyah mengkoreksi sahabat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anda ini siapa? Yang ngoreksi itu sahabat dengan sahabat. Ketepatan itu adalah Siti Aisyah, istri Nabi, keluarga Nabi. Lah kita kan siapa? Mohon maaf baca Quran aja belum tentu kita benar. Pemahamannya apalagi. Demikian juga baca as-sunnah. Bu, yom, marilah kita ada ketawaduan sedikit, saling menghargai. Anggaplah orang lain salah, tapi coba seperti Imam Syafi'i. Jadi ra'yi sawab, tapi yahtamilul khata. Wa ra'yu ghairi khata yahtamilus sawab. Pendapat saya, menurut saya ini benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat orang lain menurut saya kurang tepat, tapi bisa saja dia yang benar. Begitulah tawaduknya para imam ini. Lah kita baru lahir, baru umur 50, 60, 70, 80 tahun. Sudah, wah Nabi itu manusia, manusia bisa salah, langsung aja Quran. Jadi kita langsung aja Quran. Lah guru antum yang TK, SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, lalu kuliah di mana? Misal di Mesir, misal atau di Yaman, atau di Suriah, atau di Mekah, di Madinah, salah semua.
Imam Ghazali salah, Asy'ariyah salah, Bukhari salah, Imam Ahmad salah, Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, Imam Abu Hanifah salah, semua tabi'in salah, sahabat salah. Yang benar cuma antum sendiri, nanti yang masuk surga hanya antum sendiri. La haula wala quwata illa billah. Karena kami dengar sendiri itu. Katanya kalau nggak kembali kepada Quran, yang lain kan harus dibuang. Itu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul fasikun, faulaika humul munafikun. Orang yang tidak memakai hukum Al-Qur'an itu ya munafik, ya fasik, ya kafir. Itu persis seperti dalil orang Khawarij ketika dia dipakai untuk membunuh Sayyidina Ali. Persis, kalau nggak percaya baca semua kitab. Orang Khawarij untuk membunuh Sayyidina Ali karena dianggap tidak Rabbani, tidak Qur'ani. Bayangkan, Sayyidina Ali itu dianggap nggak ngerti Quran. Persis orang ingkar sunnah itu. Dalam keadaan kemampuan, dia punya kekuasaan, ya begitulah. Lah, jadi kami berpikir kalau begitu bisa dikatakan orang yang pertama mengajarkan hadis Bukhari di Indonesia itu kan Kyai Hasyim Asy'ari. Berarti Kyai Hasyim Asy'ari ini musyrik dong. Mengajarkan hadis Bukhari. La haula wala quwata illa billah. Sejak itulah kami pamit pelan-pelan. Ya kami tidak bermusuhan dengan orang itu, tapi ya sudahlah ijtihadnya berbeda, kita tetap bersaudara. Tapi kita ada perbedaan sedikit, tanpa harus bermusuhan. Bukhari 1925, 1930, 1931. Wa fihi fadilatun li Abi Hurairah. Itulah menampakkan keutamaan sahabat Abi Hurairah dalam hadis ini. Kenapa? Li'tirafihi bil haq wa ruju'ihi ilaih. Bagaimana sahabat Abi Hurairah mudah menerima masukan, saran dan pendapat dari sahabat yang lain. Fathul Bari juz 4 halaman 186. Di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 baris dari bawah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.